Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasadharma Pramuka. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amanat Ya. Selamat pagi. SMAPL. Terima kasih. Ini kemarin baru kita mengadakan kegiatan terkait brotherhood, supaya hal yang baik yang kita upayakan, kalian laki-laki sejati, harapannya bisa menjadi pemimpin dan bisa dipimpin. Maka harapannya, ya, tolong sebelum saya membacakan amanat ini disimak dengan baik. Tunjukkan bahwa Anda bisa dipimpin dan juga menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri.
Terima kasih. Mohon izin saya akan membacakan sambutan terkait peringatan Hari Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan upacara bendera Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Kepada seluruh gerakan anggota Pramuka, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka ke-63 tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Gerakan Pramuka, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan kepramukaan di masing-masing sekolah, ya, secara khusus di SMA Bangdul Jakarta ini. Tentunya kita patut bersyukur dengan dukungan tersebut. Gerakan Pramuka telah menunjukkan eksistensinya dalam mempersiapkan generasi muda dan selalu menjadi garda terdepan untuk membentuk anggota Pramuka yang berjiwa Pancasila, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan pada tema Hari Pramuka ke-63, yaitu Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Saat ini kita tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang menjadikan hilangnya batas-batas negara karena mudahnya hubungan antara warga negara. Maraknya judi online yang menerpa generasi muda, aksi bullying, kasus narkoba, pornografi, hingga budaya asing yang telah menggerus semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Gerakan Pramuka sangatlah tepat untuk mengkanalisasi situasi saat ini. Gerakan Pramuka memberikan pendidikan life skill, soft skill, hard skill, serta dilengkapi dengan kecerdasan sesosif, yaitu kecerdasan spiritualitas, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang menjadi postur ideal seorang pramuka sebagai generasi pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Sebagai organisasi pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka realitanya tidak hanya sekedar mengenangani karakter building, tetapi juga berperan aktif pada bidang lainnya seperti pengabdian masyarakat yang diantaranya melakukan berbagai upaya aksi sosial, kebencanaan, ya, terlibat dalam SAR, melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bedah rumah di berbagai penjuru tanah air, aktif dalam berbagai kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, pembersihan fasilitas umum, pembersihan sarana ibadah, dan sosialisasi hemat energi. Selain itu, Gerakan Pramuka juga telah melakukan adaptasi teknologi, turut andil dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam membuat sekolah pertanian terpadu yang bekerja sama dengan Food and Agricultural Organization, memberikan pelatihan kepemimpinan kepada generasi muda secara berkelanjutan, mengembangkan program-program kewirausahaan dalam rangka kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, dan Gerakan Pramuka terus melakukan transformasi kurikulum agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang saat ini dan pada masa yang akan datang. Kegiatan dan upaya yang telah kita lakukan tersebut adalah bagian dari kontribusi Gerakan Pramuka dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing.
Karenanya, kami sangat yakin sumber daya manusia yang berjiwa Pancasila karena dididik dengan fundamental value transformasi gerakan pramuka, yaitu pengalaman Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Dengan begitu, pramuka akan menjadi aktor penggerak dan pilar kekuatan negara dalam menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Tentunya upaya tersebut perlu membangun sinergitas, kolaborasi, partnership, serta komitmen dan konsistensi maupun konsekuensi dari kita semua. Pada hari yang bersejarah ini, kita memperingati Hari Pramuka. Momentum ini hendaknya bukan hanya sekedar peringatan tahunan, tapi juga menjadi ajang refleksi diri bagi kita semua. Sebagai generasi muda yang tergabung dalam organisasi pramuka, kita dituntut untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur kepramukaan seperti Pancasila, Trisatya, dan Dasa Dharma Pramuka. Di era seperti sekarang ini, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Namun dengan bekal nilai-nilai kepramukaan, kita yakin mampu menghadapi segala rintangan. Keterampilan hidup yang kita asah dalam pramuka seperti kemandirian, kedisiplinan, dan jiwa sosial akan sangat berguna dalam membentuk karakter kita. Marilah kita jadikan pramuka sebagai wadah mengembangkan potensi diri, berkontribusi bagi masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian amanat yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya dan langkah kita semua untuk dapat mewujudkan pramuka yang lebih baik dan andal. Salam pramuka. Terima kasih. Sedikit saya ajak merefleksikan anak-anak terkait dengan Hari Pramuka. Banyak hal yang sudah diupayakan oleh sekolah, oleh senior-senior kita, brotherhood yang tentunya ini menjadi kebanggaan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang berguna, yang bisa berbagi untuk sesama, untuk adik kelas, teman-teman, dan siapa saja. Ini saya kira kegiatan-kegiatan yang sangat relevan dengan kegiatan kepramukaan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya kira kalian juga sudah diasah pada wadah-wadah ekstrakurikuler. Banyak hal yang mengembangkan kegiatan-kegiatan kepramukaan. Untuk ini, maka saya mengajak kalian bahwa di sini kalian sebagai siswa SMA Panggulur hendaknya bukan hanya bangga tentang sekolah laki-laki saja, tapi harus kita upayakan dengan kebanggaan adanya prestasi, adanya praktek baik, adanya karakter baik. Maka pada kesempatan ini saya mengingatkan untuk kalian, ya, pertama yang harus Anda asah itu adalah fisik kalian. Bagaimana kalian Anda merawat fisik, melatih, ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan pikiran, pengetahuan. Tentunya kalian belajar di sini banyak hal yang Anda peroleh. Salah satunya sumber atau satu-satunya sumber sekarang bukan hanya dari Bapak Ibu guru. Kalian banyak sumber belajar untuk meningkatkan pengetahuan itu. Selain itu yang berkaitan dengan karakter dan spiritualitas seperti tadi yang sudah disampaikan, ya hendaknya juga selalu kita asah, selalu kita bangun, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Ini maka kalian bangga dengan brotherhood, dengan sekolah. Harapannya tidak ada sikap perilaku yang melecehkan sekolah. Anda foto tidak pantas di logo sekolah bersama Bapak Ibu guru, itu adalah upaya yang melecehkan sekolah. Saya berharap Anda bisa sinergi, ya, kolaborasi, hal yang baik diwartakan bersama, ya, seperti kegiatan-kegiatan kemarin.
Itu amanah dari saya, dan kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi pada petugas upacara yang sudah mengatur kegiatan upacara, juga teman-teman semua yang sudah tertib. Itu yang belum tertib menjadi refleksi bahwa kita harus belajar untuk mengolah visi kita. Pembacaan doa. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa terkasih, kami mengucapkan segala puji dan syukur kepada-Mu atas karunia dan rahmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Ya Bapa, bimbinglah kami warga sekolah SMA Penghidur dalam mewujudkan pendidikan kaum muda, unggul, dan kasih di tengah perkembangan zaman saat ini. Berkatilah Bapak Ibu Guru dengan semangat kasih agar mampu mendidik kami dengan tulus hati. Sertailah kami anak-Mu dalam penggunaan Roh Kudus agar senantiasa diberkati menjadi muda yang unggul dan prestasi, tangguh dalam menghadapi tantangan zaman, dan mampu mengembangkan semangat persaudaraan sejati baik di rumah, lingkungan sekolah, maupun di tengah masyarakat. Bapa kami yang ada di surga, diberkatilah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laporan diterima, dibubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.
10, 11, dan kelas 12 memasuki ruang masing-masing dengan tertib dan rapi beserta